Shalom semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam ya. Kapanpun dan dimanapun rekan-rekan semua mendengar firman pada hari ini. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Riko dari BPK PKK Surabaya. Dan diberi satu kesempatan yang sangat spesial untuk membawakan firman yang luar biasa spesial juga ya. Karena hari ini adalah hari Valentine Days gitu ya. Hari cinta kasih ya, banyak sekali orang merayakan di seluruh dunia ya. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang sangat menarik, yaitu kasih yang berbuah pengampunan. Sekali lagi ya, kasih yang berbuah pengampunan. Kasih yang berbuah pengampunan ini saya ambil dari Lukas 15, 11 sampai dengan 32. Yang boleh teman-teman tahu ya, bahwa ini merupakan satu perumpamaan yang sangat populer ya. Bahkan kalau boleh dibilang kita sering sekali mendengarnya, entah itu di gereja, entah itu di renungan-renungan ya. Apa isi Lukas 15, 11 sampai dengan 32? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Latar belakang sebetulnya dari Yesus memberikan perumpamaan ini adalah pada waktu itu Yesus sedang mengajar gitu ya. Ramai sekali pada waktu Yesus mengajar, banyak sekali yang mengikuti karena begitu berkarismanya ya, begitu menjawab keresahan di sana. Yesus menjawab dengan kuasa-kuasa ilahi begitu ya. Akhirnya pada waktu Yesus mengajar terkumpul begitu banyak orang di sana ya. Memang mayoritas yang ikut pada waktu itu mendengarkan Yesus adalah orang-orang berdosa begitu. Lalu di pojokan tuh ya, di pojokan tempat ibadah tersebut atau tempat perkumpulan itu adalah kelompok-kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mereka itu bersungut-sungut melihat Yesus. Mereka bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka merasa aneh melihat Tuhan Yesus yang duduk makan bersama, mengajar, atau boleh dibilang Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Nah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini merasa resah. Wah, ini kenapa mereka mengajarkan mengenai kasih Allah, mereka mengajarkan mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi kenapa Yesus kok malah kumpul sama orang-orang berdosa gitu ya. Jadi Yesus itu mengecam tindakan para ahli-ahli Taurat ini. Begitu, Yesus mengecam tindakan orang-orang Farisi ini. Nah, maka itu Yesus bercerita gitu ya mengenai perumpamaan ini. Dan di dalam perumpamaan yang Yesus berikan itu ada 3 tokoh utama teman-teman ya. 3 tokoh utama. Yang tokoh pertama sudah pasti si anak bungsu ya. Anak bungsu tuh yang lari ya, yang minta warisan, dia lari. Lalu yang kedua adalah sang bapak yang baik hatinya ya, dia mengampuni. Lalu dan yang ketiga adalah si anak sulung ya, anak yang menurut dirinya adalah anak yang berbakti pada orang tua, anak yang baik dan sebagainya ya. Mari kita akan bahas satu-satu mulai dari si anak bungsu ya. Nah, si anak bungsu ini kita lihat ya di ayat yang ke-12 sampai dengan ke-16 ini dikatakan bahwa si anak bungsu ini ya itu minta warisan begitu ya, minta warisan. Dia di ayat yang ke-12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bayangkan ya, biasanya orang itu kalau sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, baru tuh hartanya dibagi begitu ya, atau ada warisan. Tetapi rasanya ini menjadi tidak lazim, atau boleh dibilang ini anak kurang ajar gitu ya, si anak bungsu ini. Orang tuanya masih hidup tapi minta dibagi begitu harta warisannya ya. Jadi kalau mungkin bapak ibu atau rekan-rekan semua ketemu anak bungsu yang demikian, wah udah pasti nggak mau ya. Tapi bayangkan betapa baiknya si bapak ya. Si bapak ini dia membagi-bagikan harta kekayaannya itu atas dasar permintaan si bungsu gitu ya. Lalu tetapi seiring berjalannya waktu, si bungsu yang menerima harta warisan ini, dia jual semua harta warisannya, dia dapat uang, dia berfoya-foya. Dia berjudi, terus dia menghabiskan harta itu, dan akhirnya dia pun kehabisan uang ya. Dia kehabisan uang. Lalu di ayat ke-17 sampai dengan ke-19 ya, itu dikatakan bahwa dia mulai kesulitan.
dia jatuh miskin, dia bahkan sampai makan ya, itu ngambil dari ampas babi ya, istilahnya itu makanannya babi, dia minta, memohon untuk bisa dimakan untuk mengisi perut dia yang dia saat itu kelaparan. Tetapi saat itu dia diingatkan kembali gitu ya, diingatkan kembali kepada bapaknya ya. Itu dikatakan bahwa ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, bayangkan, jadi dia itu dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang jatuh, dalam kondisi yang sulit begitu. Akhirnya dia teringat begitu sama bapaknya. Aduh, bayangkan kalau aku tetap di rumah bapakku gitu ya. Orang-orang upahan ya, atau buruh-buruh ya, atau mungkin pekerja-pekerjanya bapakku aja itu makanannya banyak gitu, berlimpah. Sedangkan aku di sini mati kelaparan begitu. Akhirnya pada waktu dia merasa jauh dari Tuhan, dia akhirnya diingatkan kembali betapa baiknya Tuhan. Setelah dia diingatkan kembali betapa baiknya Tuhan, dia akhirnya mengambil satu langkah untuk apa? Kembali kepada Tuhan Bapa kita. Ya, dan dari sini ya, si anak bungsu ini kalau boleh digambarkan, dia sebagai pemungut cukai. Ya, kalau digambarkan dia itu seperti pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang saat ini ya sedang diceritakan dalam perumpamaan itu. Yesus sedang mengajar di depan mereka. Jadi kita selayaknya harus belajar juga sebetulnya dari si bungsu. Bukan berarti sekarang teman-teman nanti minta warisan, ya enggak gitu ya. Tetapi kita belajar bahwa ya kita adalah orang-orang berdosa begitu. Kita adalah orang-orang berdosa yang saat ini kita ingat akan kebaikan Tuhan. Yang saat ini kita mau kembali ke jalan Tuhan. Yang saat ini kita mau kembali ke rumah Bapa. Kita mau mengikuti apa yang Bapa minta kepada kita. Ya, jadi apabila hari ini teman-teman merasa jauh dari Tuhan, teman-teman merasa ditinggalkan, teman-teman punya begitu banyak masalah, mari saat ini kita berpegang begitu. Kita ingat lagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita senangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Cukup kembali kepada Tuhan ya. Di ayat yang berikutnya, di ayat ke-20 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ya. Jadi si bungsu ini dalam kondisi kelaparan, sudah miskin, sudah susah begitu ya, penuh dengan dosa. Dia datang kepada bapaknya ketika ia masih jauh ya, nih ya. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya gitu. Oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bayangkan ya, jadi anak berdosa ini, yang kotor ini, yang sudah jatuh miskin ini, yang berfoya-foya dengan hartanya begitu. Bapaknya lihat dari jauh itu ya, nggak tunggu anaknya datang, tapi disamperin gitu ya. Dilari, si bapak lari, memeluk, mencium anaknya. Kenapa? Karena bapaknya ini merasa tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bapa kita itu ya seperti ini gitu ya. Sang Bapa yang baik ini digambarkan adalah sosok Allah itu sendiri. Dia mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu karena tergerak oleh belas kasihan, dia menerima permintaan maaf si bungsu dengan penuh sukacita begitu. Dia tidak datang lalu menghakimi loh, enggak. Dia datang lalu memeluk ya, dia mencium, dia memerintahkan para bawahannya untuk bawakan cincin, jubah begitu ya, diperlengkapi semuanya layaknya anak raja begitu. Nah, bahkan tidak hanya itu, Bapa yang baik juga mengadakan pesta penyambutan yang luar biasa. Artinya apa? Ini sungguh-sungguh berharga pada bila mana ada orang yang berdosa lalu dia kembali ke jalan yang benar. Ini seluruh surga bisa bergetar kegirangan gitu ya. Bayangkan kalau kita ini yang berdosa ya, penuh dengan problem, terikat dalam masalah-masalah dosa, dan kita kembali lihat kebaikan Bapa, kita kembali jalan ke dalam Tuhan, menuju kepada Tuhan ya, Tuhan Allah kita akan sangat senang menerima kita. Ini yang harus benar-benar kita ada dalam diri kita, karena kasih yang Allah Bapa berikan kepada kita adalah kasih yang berbuah
pengampunan. Ya, itu sama seperti tema kita hari ini. Lalu yang berikutnya tidak lupa kita bahas si anak sulung gitu. Si anak sulung ini digambarkan sebagai orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia merasa paling benar sendiri, sehingga pada waktu anaknya pulang, bapaknya bersuka cita, si anak sulung nggak terima. Dia nggak terima, itu anak berdosa. Kenapa kok dibikinkan pesta? Nah, mereka merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling layak. Ya, dan ini adalah akar dari dosa, teman-teman. Ya, sehingga kalau pada hari ini kita di dalam hari cinta kasih, ya, hari Valentine, hari yang penuh dengan kasih sayang, mari kita hari ini memupuk kasih yang besar dalam hati kita, karena kita percaya kasih berbuah pengampunan, ya, kasih berbuah pengampunan. Hari ini kita mau berdoa supaya hidup kita penuh dalam kasih Tuhan. Amin.